Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ardiatno, NIM B1012181016. Mata kuliah Permodelan dalam Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang sudah saya buat, materi tentang penggunaan metode Pangali-Lagrange dalam optimasi sampling hutan. Ya, yang bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya, metode statistika adalah salah satu cabang ilmu matematika yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau analisis data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan. Dalam pengolahan data, menganalisa hubungan antara dua atau lebih variabel adalah hal yang cukup penting. Regresi dan korelasi dapat digunakan dalam menganalisa data dengan variabel yang saling berhubungan. Bahasan dalam metode statistik salah satunya adalah teknik pengambilan sampel. Dalam prosesnya, sampling memiliki banyak teknik yang dapat digunakan dalam berbagai penerapan pengambilan sampel. Salah satunya adalah double sampling. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam optimasi adalah metode Pangali-Lagrange. Metode Pangali-Lagrange atau Lagrange multipliers pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Louis de Lagrange pada tahun 1736 sampai 1813. Metode Pangali-Lagrange adalah metode untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi dari berbagai variabel. Dengan sebagai Pangali-Lagrange-nya, metode Pangali-Lagrange juga dapat diperluas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan lebih dari satu persyaratan atau kendala. Ya, yang selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rumusan optimasi sampling dengan menggunakan metode Pangali-Lagrange. Yang kedua, bagaimana penerapan optimasi sampling dengan menggunakan metode Pangali-Lagrange dalam investor hutan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mendapatkan rumusan optimasi sampling dengan menggunakan metode Pangali-Lagrange. Yang kedua, menerapkan optimasi sampling dengan menggunakan metode Pangali-Lagrange dalam inventory hutan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, mengembangkan wawasan dan pengetahuan mengenai metode Pangali-Lagrange dalam optimasi sampling. Yang kedua, dapat dijadikan referensi dari aplikasi metode Pangali-Lagrange dalam optimasi sampling inventory hutan. Selanjutnya, bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Landasan teorinya, Pangali-Lagrange adalah sebuah konsep populer dalam menangani permasalahan non-linear. Sesuai namanya, konsep ini dikemukakan oleh Joseph Louis Lagrange. Metode Pangali-Lagrange merupakan sebuah teknik dalam menyelesaikan masalah optimasi dengan kendala persamaan.
Ini dari metode pengali Lagrange adalah mengubah persoalan titik ekstrim terkendala menjadi persoalan ekstrim bebas. Bebas kendala. Fungsi yang terbentuk dari transformasi tersebut dinamakan fungsi Lagrange Farber-Purcell 2001. Sampling dua fase atau double sampling. Double sampling adalah suatu teknik sampling yang dilakukan melalui dua fase. Pada fase pertama umumnya diamati variabel yang mudah diukur dengan jumlah sampel untuk pengamatan yang relatif besar. Misalkan, yang diukur adalah variabel X dengan N, unit pengamatan. Pada fase kedua, dipilih jumlah sampel sebanyak N unit yang merupakan bagian dari N unit pada pengamatan pertama. Jumlah sampel sebanyak N unit digunakan sebagai pengamatan variabel Y, di mana variabel ini merupakan variabel utama dalam sampling. Dengan memanfaatkan hubungan korelasi antara Y dan X, maka nilai Y untuk keseluruhan pengamatan dapat diperoleh dari estimasi. Model regresi linier. Model regresi linier dalam populasi dapat dituliskan sebagai Y sama dengan A plus B X tambah E dengan A dan B adalah parameter-parameter tetap, dengan B adalah koefisien regresi dan X diasumsikan sebagai suatu ukuran tanpa kesalahan. EJ adalah variabel random yang menyebar secara normal di sekitar 0. Estimator regresi dalam double sampling. Model dari regresi populasi dapat diasumsikan sebagai Y sama dengan A tambah BX. Nilai rata-rata populasinya dengan nilai yang telah ditetapkan, maka model regresi menjadi Y sama dengan A tambah BX. Selanjutnya ekspektasi. Ekspektasi dalam distribusi bivariat dapat dituliskan sebagai EY sama dengan EY, atau secara simbol dapat ditulis EY sama dengan E1, E2, dan Y. Optimasi dengan metode pengali Lagrange. Teori optimasi klasik mengembangkan penggunaan kalkulus diferensial untuk menentukan titik-titik ekstrim, maksimum, atau minimum pada fungsi-fungsi yang dibatasi dan tidak dibatasi. Terdapat banyak teknik penyelesaian optimasi non-linear yang hanya efisien untuk menyelesaikan masalah yang mempunyai struktur matematis tertentu. Untuk optimasi multivariabel dengan kendala persamaan, maka teknik optimasi yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode pengali Lagrange. Selanjutnya, bab 3. Bab 3 ini berisi tentang metodologi penelitian. Metode penelitian yang pertama, studi literatur dalam tahap ini dilakukan studi referensi dengan mencari materi penunjang yang berasal dari buku-buku literatur, jurnal atau paper maupun artikel yang berhubungan dengan topik tugas akhir ini. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisa data yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilakukan untuk memahami jenis data yang dapat digunakan sebagai bahan pada proses perhitungan dalam simulasi. Yang ketiga, pembahasan dan penyelesaian masalah setelah studi literatur dan pengumpulan data.
Selanjutnya dimulai untuk membahas dan mencari penyelesaian mengenai topik dalam tugas akhir ini. Tahap pertama yaitu mendapatkan model sampling, kemudian melakukan optimasi dengan menggunakan metode pengalih Lagrange. Tahap selanjutnya adalah melakukan simulasi dari model yang didapat dengan menggunakan data hasil yang diperoleh dari analisa model tersebut, berupa jumlah sampel yang optimum untuk sampling hutan serta hasil perhitungan dari simulasinya. Yang keempat, menarik kesimpulan dan saran. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Yang kelima, penyusunan laporan tugas akhir. Setelah dapat menjawab permasalahan dari topik tugas akhir ini, selanjutnya dibuat laporan akhir dari pengerjaan tugas akhir ini. Langkah-langkah tersebut digambarkan dalam diagram tahapan metode penelitian tugas akhir sebagai berikut. Yaitu pertama, mulai. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, pengumpulan data-data, hasil interpretasi citra dan data hasil survei lapangan. Yang keempat, analisa data. Yang kelima, mendapatkan model sampling. Yang keenam, mendapatkan model optimasi sampling dengan metode pengalih Lagrange. Yang ketujuh, simulasi dengan data. Yang kedelapan, kesimpulan. Dan yang kesembilan, selesai. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana peneliti tidak mendapat data secara langsung dari observasi, tetapi mendapatkannya dari pihak instansi yang dilakukan pengambilan data secara langsung. Sumber data penelitian ini yaitu Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BKPH Dungus. Pada kesimpulan kali ini yaitu hasil perhitungan jumlah sampel yang optimum untuk interpretasi, prestasi citra dan survei lapangan dengan data dari BKPH dagangan diperoleh jumlah plot optimum yang harus diamati atau diinterpretasi citra adalah 149 plot, dan pada survei lapangan adalah sebesar 14 plot. Sedangkan dengan data dari BKPH Dungus diperoleh jumlah plot optimum yang harus diamati di interpretasi citra adalah 153 plot, dan pada survei lapangan adalah sebesar 20 plot, sehingga jika jumlah sampel yang telah diambil sesuai dengan hasil perhitungan tersebut, maka sampling yang dilakukan telah optimum. Selanjutnya, saran. Pada saran kali ini saya berpendapat pada analisis, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan pada tugas akhir ini adalah peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode optimasi dan teknik sampling yang lain agar dapat membandingkan
pada metode mana yang lebih baik, serta peneliti menyarankan untuk menggunakan hasil dari penelitian ini sebagai referensi untuk penerapan teknik inventory lainnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada proposal yang sudah saya susun ini. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.